alhamdulillahnya kita sudah dapat belajar tatap muka walaupun dengan segala sesuatu yang serba terbatas. Kalian jangan lupa ya jaga kesehatan, jangan lupa berjemur dan makan makanan yang sehat. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini akan lebih baik kalau kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kalian apakah sudah ada yang belajar? Sudah sedikit Bu. Oke, kalau sudah ada yang belajar, apakah ada yang tahu kali ini kita mempelajari apa? Ada yang tahu? Belum tahu Bu. Belum tahu, katanya sudah belajar, kok belum tahu kali ini kita mempelajari apa? Order baru Bu. Betul sekali. Baik, sebelum masuk ke masa orde baru, kalian tahu nggak masa apa sebelum masa orde baru? Orde lama. Betul. Kemarin kita sudah mempelajari masa demokrasi terpimpin. Apakah ada yang tahu apa itu demokrasi terpimpin? Saya Bu. Oke, baik. Silakan Latifah. Ya, demokrasi terpimpin itu merupakan demokrasi asli Indonesia. Nah, demokrasi terpimpin ini berdasarkan Pancasila. Terus demokrasi terpimpin yang garis-garis besarnya itu telah dijamin dan tersusun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, baik, lengkap sekali. Apakah ada yang ingin menambahi? Siapa? Linda, silakan menambahi. Ya, selain itu dalam demokrasi terpimpin ada pembubaran konstituante. Ya, terus ada apa lagi? Terus berlakunya kembali UUD 1945 bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak lagi berlakunya UUD 1956
yang tahu apa yang membedakan isi surat Super Semar versi Angkatan Darat dan versi umumnya? Sudah dikasih garis bawah, itu adalah jawabannya, yaitu lebih menekankan kepada semua itu difokuskan ke presiden. Presiden itu mengatur, lebih ditekankan ke itu, sementara poin selanjutnya itu tidak terlalu diterapkan. Selanjutnya adanya pembentukan Kabinet Ampera. Pada tanggal 25 Juli 1996, Mayor Jenderal Soeharto membentuk Kabinet Ampera sebagai ganti dari Kabinet Dwi Kora. Kabinet Dwi Kora ini adalah kabinet pembentukan dari masa demokrasi terpimpin, yaitu yang dibentuk oleh Soekarno, yang memiliki tugas pokok Dwi Dharma, yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Sementara itu, program kerja Kabinet Ampera disebut catur karya yang terdiri atas: yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Maka tidak heran pada masa Orde Baru ini, Indonesia menjadi negara swasembada pangan terbesar se-Asia Tenggara. Lalu yang kedua, melaksanakan pemilu dalam batas waktu yang telah disebutkan dalam TAP MPLS nomor 11 MPLS tahun 1966. Yang ketiga yaitu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan TAP MPLS nomor 9 tahun 1966. Yang keempat yaitu melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya. Karena pada saat itu kalian kan masih ingat ya, pada masa demokrasi terpimpin kan masih adanya agresi militer Belanda. Dan maka untuk itu masa Orde Baru mereka tidak ingin adanya penjajahan. Maka sebab itu ditekankan lagi tidak adanya anti-imperialisme dan kolonialisme. Pada saat itu terjadinya dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. Ada yang tahu mengapa terjadi dualisme kepemimpinan pada masa Orde Baru? Ada yang tahu? Karena sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat. Maksudnya kuat dalam memimpin negara gitu ya. Oke, ada yang lain? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, baik Ibu jelaskan. Dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. Yang pertama karena kedudukan Soekarno setelah dikeluarkannya Surat Super Semar 11 Maret 1966 mengalami kemerosotan otoriter sebagai Presiden RI. Karena pada saat itu kan yang menjalankan Super Semar kan Soeharto, sedangkan presidennya masih tetap Soekarno. Dan saat itu Soekarno itu sebagai presiden itu sudah merosot ya, kekuasaannya itu di pandang masyarakat sudah merosot. Lalu adanya pengemban Surat Super Semar 11 Maret, yakni Soeharto semakin menguatkan diri dalam roda pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, presiden sebagai pemimpin negara justru harus berhadapan dan mempertanggungjawabkan atas terjadinya pemberontakan G30 SPKI dan kemerosotan ekonomi dan moral. Ya karena kita tahu menguatnya PKI itu kan karena adanya Nasakom pada masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin. Yang keempat yaitu Presiden Soekarno dicap sebagai pendukung golongan kiri sehingga pendukungnya pun semakin sedikit. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena Soekarno itu memiliki kemudian mengutarakan pada masa demokrasi terpimpin adanya Nasakom. Selanjutnya, peran Soekarno dalam Kabinet Ampera sebagai pemimpin, namun sebagai otoritas pelaksanaan dilaksanakan oleh Soeharto. Peran Soekarno tidak lebih sebagai simbol,
hanya sebagai simbol negara saja dan pertanggungjawaban di kinerja kabinet. Untuk pencegahan adanya dualisme kepemimpinan, maka kepentingan antara Soekarno dan Soeharto sebagai pengemban super semar, maka dilakukan pengalihan kekuasaan secara resmi antara Soekarno dan Soeharto, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto sebagai pengemban super semar dalam sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 dengan mencabut mandat pemerintah dari Presiden Soekarno secara resmi sebagai presiden. Langkah-langkah pelaksanaan dari dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI ini kan program dari pemerintahan masa Soeharto. Yang pertama yaitu menyatukan doktrin ABRI, Catur Dharma Eka Dharma, yaitu yang awalnya ABRI itu kan hanya sebagai bidang militer ya, tetapi dia ikut terjun ke dunia pemerintahan, jadinya menjabat dua sekaligus di bidang militer dan pemerintahan. Lalu yang kedua, mengeluarkan kedudukan Panglima Angkatan dari kedudukan sebagai menteri. Yang ketiga, meninggikan kedudukan lembaga pertahanan dan keamanan. Lanjut, yang keempat, menghapus 4 kementerian angkatan bersenjata dan menjadikan keempatnya di bawah pimpinan presiden. Yang kelima, melaksanakan berbagai program yang melibatkan ABRI dan rakyat. Jadi kayak ada ABRI masuk desa, seperti itu programnya. Lalu adanya pemilu, pelaksanaan pemilu pertama kali pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1971 yang diikuti oleh 9 partai politik. Maksud saya 10 ya, 9 itu kan yang partai politik secara umum, sedangkan ada 1 tambahan partai non politik, yaitu Partai Golongan Karya atau yang sering disebut Golkar, masuk ke dalam Partai Politik Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu ada Partai Katolik, Partai Kesejahteraan, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimat Indonesia, Golongan Karya, Parkindo, Mukra, PNL, Partai Serikat Perti, serta Partai IPKI. Lalu pada masa itu adanya penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru. Ada yang tahu mengapa dari 10 partai politik menjadi hanya 3 saja partai politik? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti Ibu kasih tambahan poin. Jangan lupa angkat tangan dan sebutkan nama sertanya. Ada yang tahu? Iya, Wiramatia. Ini berapa? Oh, nomor absen 3. Baik. Silakan. Gimana jawabannya? Kalau menurut saya ada penyederhanaan partai politik karena pada sebelumnya itu muncul banyak perpecahan di antara partai-partai. Selain itu kurang efisiennya kinerja dari banyaknya partai itu. Betul sekali. Ditambah ya, karena itu pada masa demokrasi terpimpin itu seringnya tergantinya parlemen-parlemen. Kayak ini waktunya masa Nasution, itu terlalu seringnya berpindah. Jadi makanya dilakukan penyederhanaan partai politik untuk mengefisienkan juga pemerintahan pada saat itu. Ini tinggal hanya 3 partai ya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PAPI. Sedangkan yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Mukra, IPKI, dan Parkindo, serta ada yang terakhir Golongan Karya. Pada masa itu sering sekali Golongan Karya atau
saya terlalu cepat? Lumayan tuh. Enggak, Bu. Oke, baik, itu lanjut. Pada masa Orde Baru ini adanya kebijakan luar negeri. Yang pertama, pada 4 April 1966, Presiden Soeharto menyatakan politik luar negeri Indonesia akan kembali pada politik luar negeri yang bebas aktif, yaitu tidak memihak antara golongan manapun. Kan pada saat itu kan adanya perang dunia antara blok sekutu dan blok sentral. Nah, maka sebab itu Indonesia ingin mempertahankannya sifat bebas aktif. Lalu pada 31 Agustus 1967, Indonesia memperbaiki kembali hubungannya dengan Malaysia yang pada saat itu sempat renggang di PBB. Lalu mereka kembali membuka hubungan dengan membuka hubungan diplomatik. Lalu pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang pada saat itu sempat keluar karena adanya permasalahan dengan Malaysia. Lalu pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967, diadakannya deklarasi Bangkok di Thailand yang mana Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya melopori berdirinya ASEAN. Baik, ini Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai masa kehidupan politik pada masa Orde Baru. Sebelumnya mohon ya jangan terlalu banyak berbicara, fokus ke materi, fokus ke video karena ini nanti ada tugas. Di akhir video ini kalian akan membandingkan, kalian diharapkan dapat menyimpulkan isi dari tayangan video ini. Jadi mohon dicermati dengan baik. Karena ini audionya sedikit bermasalah, jadi tidak terlalu kedengaran, mohon jangan berisik ya.
tanpa syarat. Jadi pada saat itu tuh tidak ada perbedaan antara polisi, tentara, dan masyarakat biasa. Kalau mereka sudah memihak ke PKI atau cenderung ke PKI atau mantan anggota dari PKI, mereka langsung dimasukkan ke penjara. Ini adalah salah satu tugas dari tadi kabinet Ampera kerja. Ini adalah salah satu dari aksi ketajaman pada masa Orde Baru. Mereka tuh wajahnya itu sampai itu di apa di silat gitu loh ya, dilukai sampai itunya tuh ada
beliau ini pada saat di penjara, beliau ini memanfaatkan hal tersebut untuk membaca buku, membuat tulisan, dan berkomunikasi dengan yang lainnya, sehingga dia itu lebih bermanfaat ya di dalam penjara. Itu tidak hanya diam saja, tapi dimanfaatkan dengan sastra, yaitu dengan menulis puisi dan lain-lain. Ini beliau menjelaskan pada saat itu di dalam satu penjara itu seharusnya kan berisi 10 orang, tetapi malah berisi 40 orang. Jadi di dalam penjara itu sangat berdesak-desakan sekali. Jadi sangat miris ya pada saat itu.
tidak? Menyenangkan tadi videonya? Lumayan. Jadi kalian tuh banyak melihat video-video sejarah seperti ini, melihat arsip untuk menambah wawasan kalian mengenai masa-masa reformasi, masa kontemporer, tidak hanya pada masa Orde Baru saja. Jadi kalian manfaatkan internet dengan sebaik-baiknya, jangan digunakan untuk Instagram saja, WA, apalagi TikTokan ya. Sekarang kan emang zamannya TikTok kan, joget-joget. Oke, dilanjutkan ya. Oke, baik, saya kira cukup waktunya. Ada yang ingin maju menjelaskan mengenai kesimpulan dari isi video yang ibu tayangkan tadi. Ayo, siapa yang ingin maju? Silakan. Oh, Dwi Rahmatia, silakan maju Dwi untuk memberikan kesimpulan kepada teman-teman mengenai video tadi yang sudah ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmatia, saya dari absen 3. Saya akan menyimpulkan hasil dari video yang saya lihat tadi. Menurut saya dalam video di atas mengenai tahanan politik masa Orde Baru, di mana saya dapat menyimpulkan bahwa proses konsolidasi masa Orde dilakukan dengan cara membakar habis sisa PKI dengan cara pembunuhan massal tahun 1965 sampai 1966 yang ternyata masih berlangsung sampai tahun 1969. Bukan hanya masyarakat sipil, tetapi tentara dan polisi juga dihakimi jika dianggap anggota atau mantan dari PKI. Namun akhirnya dibebaskan karena dapat kritikan dari dunia internasional. Pada masa Orde, orang di penjara adalah sesuatu hal yang biasa karena jika kita mengkritik program dan pemerintahan Orde Baru, maka ia akan dipenjara tidak terkecuali Bung Tomo yang mengkritik pembangunan PMNI. Catatan tentang penahanan dan pembungkaman yang dilakukan Orde Baru yang dianggap mengancam kekuasaannya akan menjadi sejarah gelap yang tidak boleh berulang dalam tatanan kehidupan bangsa kita, dan ini pula menjadi patokan agar kejadian ini tidak terulang. Terima kasih, sekian dari hasil analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Dwi. Baik, bagus sekali. Di terakhir tadi ada pesan moral ya, bahwa ini tuh menjadi patokan agar jika depannya itu jangan sampai terjadi kayak seperti ini. Kalian tahu nggak sih kenapa pada masa Orde Baru itu segala sesuatu tuh seperti kayak dibatasi, kritik dibungkam, segala sesuatu itu diminimalisir. Ada yang tahu kenapa? Nggak ada yang tahu ya? Ya karena itu
sekali, karena kita kalau di sekarang kan banyak sekali penculikan, pemerkosaan, dan pada saat itu tidak ada, karena jika mereka melakukan hal tersebut maka langsung dipenggal dan mayatnya itu ditelantarkan di tepi jalan. Kenapa kok ditelantarkan di tepi jalan? Ya, karena itu salah satu cara untuk menakuti masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut. Baik, sekian ya penjelasan dari Ibu. Ada tugas di pertemuan yang akan datang, Ibu kasih. Tolong dicatat dengan baik-baik ya, Ibu dikte tugasnya. Ini adalah tugas individu. Ada 5 soal uraian. Baik, tolong ditulis dengan baik-baik. Yang pertama, jelaskan alasan pemerintahan Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik sejak tahun 1973. Yang kedua, mengapa pemerintah menginginkan Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal? Lalu, apa upaya yang dilakukan pemerintahan Orde Baru dalam memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Malaysia? Lalu yang terakhir, apakah peran organisasi regional ASEAN dalam hubungan antar negara di Asia Tenggara? Baik, itu soal